Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur, my friend, para konco, sola-solaku, lagu-laguku. Pagi ini saya mau berbagi pengalaman dan aktivitas yang selalu saya lakukan sebagai sebuah bentuk penyemangat ya. Ini kenapa saya terus bersemangat untuk berkebun, bersemangat untuk membuka lahan pertanian ya, guna untuk membantu pemerintah dalam program ketahanan pangan. Paling tidak untuk ketahanan pangan keluarga ya. Jadi teman-teman, ini salah satu bagian daripada yang terus memberi semangat saya bekerja setiap saat. Ini saya kali ini ingin berbagi peralatan-peralatan saya di kebun ya. Meskipun tidak ada yang ketinggalan di kebun kemarin, tidak sempat kebawa, yaitu singso kecil ya. Baik teman, kalau kita lihat sekilas ini macam-macam ya, ada karung dan ada tali rapia, ada parang 3 macam ya. Ini ada parang Malaysianya juga ada di kebun sudah ya. Ada celurit, arit, ada parang kecil atau pisau, ada minyak goreng, ada kain Levi's, potongan celana Levi's, kemudian ada mata bor, amplas, ada ikat pinggang juga, ini ikat pinggang kulit, ada kain-kain yang berbagai macam bentuk ya. Karakteristik kain ini kain-kain bekas ya. Ini ada cangkul ya, ini cangkul, kemudian ada kampak. Ini ada karan gagang pacul dan gergaji juga, palu-palu. Oh, ada kapi juga ini ya. Ada kapi. Nah, ini alat-alat yang saya selalu siapkan di kebun ya, agar aktivitas kita lancar dan terus semangat ya. Nah, teman-teman, para dulur, konco, solaku, laguku ya. Ini saya akan berbagi manfaat-manfaat dari apa yang saya siapkan ini. Yang pertama cangkul ini modal utama kalau kita bertani ya, berkebun ya. Ini cangkul saya ya. Ini pendek ya, karena ini garannya gagang yang beli ya. Nah, ini saya coba bikin sendiri nih, agak tinggi ini ya. Agak tinggi ini, agak panjang ya maksudnya. Cuman masih besar untuk ukuran jari-jari saya yang pendek ini ya. Jadi nanti masih perlu saya kecilkan lagi. Tapi kalau untuk ini sudah bisa dipakai lah. Ini gagang ini gunanya juga untuk spare ya, kalau kita harus punya spare ya. Sewaktu-waktu patah ya, kadang saking kuatnya kita kena batu atau kena akar-akar yang besar itu sehingga patah. Nah, ini untuk spare kita. Baik ya. Terutama untuk kita alat yang baru ya, katanya cangkul ini cangkul baru ini ya. Cangkul baru ini biar tajam ya, mengkilat. Nah, ini kan kita beli cangkul, hampir belum ada ya kita beli cangkul sama gagangnya. Maka yang perlu kita siapkan adalah gergaji ini. Gergaji baru ini guys ya, konco-konco. Gergaji baru saya beli ini beberapa hari yang lalu, karena yang lama kemarin dipinjam orang nggak nembung atau nggak permisi ya. Mungkin ada yang dia butuh sekali, belum sempat beli ya, sehingga dia pinjam tapi tidak ngomong ya.
Ya, tapi ya saya doakan mudah-mudahan yang ngambil ini betul-betul dimanfaatkan untuk hal yang berguna sehingga saya juga dapat pahala daripada barang saya yang dipinjam tanpa pamit itu. Kemarin bersamaan itu terpal baru juga, drum plastik, itu ya. Itu kemarin yang dipinjam tidak kembali ya, itu. Jadi saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja. Karena memang semua yang ada pada diri kita itu adalah milik Allah ya, kita cuma dipinjamin saja, termasuk gergaji, terpal dan tangki semprot saya yang hilang kemarin ya, atau dipinjam orang. Jadi insya Allah gantinya lebih baik dan ini buktinya guys. Kemarin ya sudah mungkin 3 tahunan lah gergaji saya. Nah, begitu kita ikhlas dipinjam orang tanpa nembung, tanpa permisi, gantinya baru lebih baik. Ini gunanya untuk nggarani pacul ya, untuk kasih gagang atau pegangan cangkul ya, terutama ini gergaji ini ya. Kemudian kalau kita beli alat itu di pasar atau di toko kan tentu belum tajam ya, masih papa. Nah, untuk menajamkan inilah kita butuhkan gerinda ya. Apa ini? Mana tadi gerindanya? Oh, gerindanya masih di luar guys. Oh ya, di sini ini gerindanya nih. Kita juga butuh alat ini, gerinda. Gerinda untuk apa? Untuk ngamplas ya. Untuk ngamplas ini. Ini alatnya untuk ngamplas. Ini dengan saya menggunakan 2 macam ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Ada kasar, ada halus. Kalau saya untuk amplasnya pakai cukup dengan 3 macam aja, yang kasar, setengah kasar dan halus. Nah ini hasilnya inilah cangkul saya ini. Kemudian sudah mengkilat insya Allah dan tajam ini sudah, meskipun belum setajam silet, tapi kalau untuk rumput, untuk dangir, untuk bikin lubang sudah enak ya. Ini cangkul ya, pacul ini ya. Bingkung ya, aku tahu palopo bingkung ya. Masih ya. Orang Tator juga bingkung bilang ya, karena ya maklum saya ini nama saya Setio Kawaluyo, namanya Jawa, dan memang orang tua nenek moyang saya Jawa, cuman dilahirkan dan dibesarkan di kampung Sulawesi ya, di tanah Saweri Gading ya, di Luwuk sana. Di sana bahasa Luwuk itu mirip dengan tanah Toraja karena berdekatan dan bertetanggaan dengan orang Toraja, sehingga banyak bahasa-bahasa Toraja, bahasa ini kampung yang bisa saya sedikit paham kan. Jadi orang sana bilang bingkung ya. Jadi gunanya gerinda tadi gitu, ini gunanya untuk ngasah awal ya. Semua alat-alat ini perlu amplas gerinda, itu termasuk ini kampak ini, parang perlu ya. Nah, kemudian tidak cukup banyak diamplas dengan gerinda, ini kita perlu batu asah ya. Saya menggunakan batu asah 2 macam ya, yang kasar ya. Ini biasanya kan 2 mata ini, ada kasar ada halusnya. Nah, ini kita asah dengan itu. Kemudian 1 batu asah yang halus ya, ini sangat halus. Ini untuk lebih mempertajam. Tadi mungkin teman-teman para dulur pada nanya, ngapain ada kain device katok dipotong ini ya. Sikile dipotong, kakinya dipotong, ini celananya maksudnya. Dan ini gunanya adalah setelah kita asah, kita asah dengan 2 batu asah ini. Kemudian ini kain-kain yang ini kita lap ya, kita lap, enggak usah nunggu kering, karena kalau nunggu kering itu nanti akan berkarat. Jadi kita lap kering ya, setelah kita lap kemudian kita pas tajamnya ini, gunanya kain Levi's ini adalah untuk lebih ya menghaluskan mata tajamnya, yang untuk mentajamkan ini nih, ini ujungnya ini pas tajamnya ini. Nah, tidak cukup dengan itu teman-teman ya, kalau parang pisau agar lebih tajam lagi saya menggunakan ini ya, karena saya belum punya alat khusus kulit ya.
Ini ikat pinggang saya ini multifungsi nih. Di samping untuk mengencangkan celana, ini saya gunakan juga untuk lebih menghaluskan ketajaman daripada gaman saya atau alat-alat saya, termasuk parang, cangkul. Nah ini, misalnya kan lebih tajam lagi nih kalau kita ini ya. Jadi ini gunanya tadi itu. Kalau nggak salah bahasa lunya bahasa Tato salipi ya. Ya, sabuk kalau orang Jawa bilang, ini ikat pinggang. Nah, setelah itu sudah betul-betul tajam. Nah, itu saya gunakan kain yang sedikit halus ya. Kemudian untuk ngelap lagi ya. Dan terakhir saya gunakan kain yang ini lembut dan ini minyak goreng ya. Saya kasih minyak goreng biar mengkilat dan tidak mudah karat. Ini untuk pemeliharaannya. Nah, inilah gunanya kain-kain yang saya gunakan ini. Cangkul. Insya Allah kalau dikasih minyak dia nanti bertahan. Ini parangnya juga dengan berbagai macam ukuran kalau saya ya. Ini parang yang pendek ini ya, yang ini sangat tajam sekali. Ini hampir tidak pernah lepas dari pinggang saya ya, karena ini menyesuaikan orangnya ya. Ini pendek ya, jadi saya sekat pendek ini. Ini buatan Tanah Toraja ya, Tator ini. Kalau saya pulang kampung selalu saya beli beberapa paket ini. Ini juga sama yang agak panjang. Ini kalau kita dapatin kayu-kayu ya yang agak-agak besar dikit, ini kita bisa gunakan parang ini agak tebal ini. Atau kita gunakan yang ini ya. Ini lebih ringan lagi karena lebih tipis ya, lebih tipis lebih ringan lagi ya. Ini, nah sabit ini gunanya adalah untuk rumput-rumput, rayutan. Ini kuat ya karena ini sabitnya agak tebal ini ya. Jadi rumput-rumput atau tali-tali rayutan apa itu kalau bahasa ini ya. Kalau di sini ada bajaka juga, ini bisa kita gunakan ini ya. Arit celurit ini ya. Ini luar biasa juga tajamnya ini ya. Nah kalau ini parang yang pisau ini yang kecil ini gunanya kalau kita kebetulan dapat nanas mateng atau kates mateng, ini gunanya untuk ngiris, untuk ngupas buah-buah ya, bisa untuk selingan kita mengurangi rasa haus. Nah itu. Nah yang lain-lain palu ya, itu kita juga perlu sewaktu-waktu cangkul kita lecek ya, kalau kita lecek atau gamannya apa yang perlu di ini. Kalau ini kebetulan apa? Oh ini misalnya ada ini. Untuk palu-palu saji tadi sudah. Ini kapi dengan dua ukuran. Ini gunanya untuk, kalau saya ini saya kantongi ya, saya kantongi untuk kalau pas lagi nyangkul dapat tanahnya yang lengket. Nah ini untuk membersihkan, membersihkan cangkul atau sekop ya. Ini gunanya kapi-kapi ini, dan ini juga enak untuk membersihkan kalau sudah ada tanaman, jadi bawah tanaman yang ini ya, yang tempat-tempat agak sempit ya, di mana cangkul itu agak ini. Nah ini kapi ini. Nah kemudian kampak ini kampak ya. Nah kalau ini kampak ini juga sampai sekarang meskipun sudah ada singso, ini juga masih ada fungsinya kalau kita dapatkan terutama lahan baru di mana kita dapatkan rumpun-rumpun bambu. Nah ini gunanya adalah pas ini proporsional kalau untuk bambu-bambu. Terus kalau kita misalnya butuh bambu, nah kalau singso agak repot ya, bisa jepit atau gergaji. Nah dengan kampak ini atau dengan parang agak kerepotan kalau kita nebang bambu. Tapi kalau dengan kampak ini mudah ya, insya Allah. Nah ini untuk untuk kampak. Nah inilah alat-alat saya. Nah untuk kayu-kayu besar ya, kita di zaman modern kita sudah ada singso ya. Nah kebetulan saya juga ada alat singso tapi di kebun, enggak ada di sini ya. Sudah di kebun beberapa tahun sudah ya. Nah inilah teman-teman, my friend, dulur-dulur, konco-konco, para pecinta pertanian ya, para petani atau buruh tani ya, saya juga dulu buruh tani ya. Ini alat-alat yang memang perlu ada buat kita ya. Ini kalau
sekarang lebih modern lagi, kalau mengolahan tanah juga pakai traktor. Jadi saya juga belum sempat atau belum, menurut saya belum terlalu prioritas ya beli traktor ya. Tapi memang dananya juga belum ada ya, karena dananya untuk yang lain dulu ya, untuk nyekolahkan anak-anak, kuliahkan anak-anak biar mereka punya bekal untuk masa depan ya, sehingga kalau sewaktu-waktu kita orang tua ditinggalkan, anak-anak sudah menjadi siap ya, anak-anak kita sudah siap ya, dia punya ilmu ya, tentu saja agamanya dulu ya, agamanya kuat, ilmunya bagus, dan punya karakter kerja keras. Nah, sehingga kita kalaupun sewaktu dipanggil Allah, kita sudah tidak khawatir, karena memang kalau agama kita terutama Islam mengajarkan bahwa hendaknya khawatir kita orang tua, para orang tua ya, yang meninggalkan generasi atau anak-anak yang lemah. Nah, itu yang kemudian saya berusaha, kerja keras saya, usaha saya bagaimana kemudian untuk bisa membiayai mereka sekolah di pesantren, kemudian kuliah. Alhamdulillah baru satu ya sudah satu yang selesai kuliahnya baru kemarin ya, yudisiumnya ya, alhamdulillah sudah bisa menggunakan titelnya ya. Mudah-mudahan adiknya segera menyusul ya, yang saat ini baru masuk kuliah insya Allah di Surabaya di kedokteran hewan. Ini anak-anak saya juga, saya alhamdulillah mereka juga ada dukungan orang tuanya untuk ini, ada yang manajemen, ada yang pertanian, ada yang dokter hewan insya Allah ya. Teman-teman, doa teman-teman semua mudah-mudahan ini semua lancar dan mereka anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan sukses. Dan saya doakan juga teman-teman semua ya, yang para petani dan para guru tani, ayo kita tetap semangat, sebenarnya sehat selalu dan Allah cukupkan rezeki kita ya untuk bisa hidup berkecukupan ya, tidak usah kaya ya kalau emang ini ya. Karena menjadi orang kaya, menjadi petani itu, untuk jadi orang kaya itu agak sulit, meskipun tidak mustahil. Tapi untuk hidup cukup insya Allah lah ya, bisa cukup. Ya, sekali lagi selamat beraktivitas buat teman-teman, buat sedulur semua, my sola, my friend, ya laguku ya, dulur-dulur semua ya, sehat selalu, tetap semangat dan semoga sukses penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.